Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Zaki Faheza dengan NIM 123240077. Nah, jadi kali ini saya akan membuat video yang membahas tentang proyek geoinformatika saya. Nah, jadi tugas geoinformatikanya itu adalah membuat sebuah peta NDVI atau peta yang mengukur mengukur tingkat vegetasi sebuah daerah gitu. Nah, jadi daerah yang dipilih itu adalah daerah asal dari setiap mahasiswa. Nah, buat saya, daerah asal saya itu adalah Kota Pekanbaru. Mungkin langsung saya sebaran aja ya. Nah, jadi di awal program, pertama kita membuat variabel Pekanbaru, yang dimana dia ini adalah variabel yang membuat ini kotaknya ini. Jadi dia membuat batas area Pekanbaru. Nah, saya di sini menggunakan koordinat dari barat daya dan timur lautnya. Jadi dari arah sini, pojok bawah kiri sampai pojok atas kanan gitu. Nah, jadi koordinat-koordinat inilah yang membuat batas-batas area atau batas wilayah dari variabel ini. Jadi kita gunakan fungsi geometry rectangle untuk membuat 4 angka koordinat gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengambil data koleksi atau koleksi data dari Sentinel-2, surface reflectance yang sudah diharmonisasi atau harmonized. Jadi surface reflectance ini artinya data itu sudah dikoreksi dari pengaruh atmosfer. Jadi lebih akurat untuk kita menganalisis vegetasinya gitu. Jadi dia lebih lebih bersih lah. Makanya kita harmonize gitu. Nah, jadi pertama ada namanya filter bounce. Filter bounce ini dia akan memfilter area mana yang akan diambil gitu. Jadi kan ada banyak nih citra-citra di seluruh dunia. Tapi karena kita filter bounce yang Pekanbaru yang tadi, jadi yang bakal diambil datanya cuma yang bagian Pekanbarunya saja. Nah, lalu ada filter date, di mana filter date ini dia membatasi waktu pengambilan datanya. Jadi di sini saya membuatnya dari 1 Juni hingga 21 Januari gitu. Jadi dia mencakup kurang lebih 6 bulan. Jadi dia terbaru dan relevan gitu. Selanjutnya ada filter yang ketiga ini adalah filter ee.filter.lt cloudy pixel percentage 20. Nah, dia ini apa? Dia menyaring berdasarkan persentase awan. Jadi dia kan mengambil data dari satelit. Jadi dia akan mengambil citra-citra yang tutupan awannya kurang dari 20%. Jadi supaya data yang diambil itu akurat lah atau bersih lah gitu. Jadi awan kan kalau misal awannya banyak, awan itu akan menghalangi pandangan ke permukaan bumi. Jadi kita butuh citra yang cerah dan bersih. Selanjutnya kita sort mengurutkan citra-citranya dari yang paling sedikit awannya, jadi supaya kita mendapat citra yang terbaik dari urutan paling atas gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat komposit yang berkualitas atau komposit buat petanya. Jadi kita menggunakan fungsi median, ini di mana cara kerjanya itu adalah mengambil nilai tengah dari semua citra di setiap pixel. Misalnya nih, ada 10 citra, dan di satu pixel tertentu nilai-nilainya misalnya 100, 150, 200, dan seterusnya. Maka median dengan fungsi median ini kita akan mengambil nilai tengahnya. Nah, kenapa begitu? Karena metode median ini sangat efektif untuk menghilangkan awan dan bayangan awan secara otomatis ya. Karena awan biasanya punya nilai yang ekstrim, sangat tinggi atau sangat rendah. Oleh karena itu kita bakal ngambil nilai tengahnya begitu. Nah, kenapa fungsi klip ini? Fungsi klip ini, fungsi klip dalam kurung Pekanbaru ini fungsinya memotong citra sesuai dengan batas area Pekanbaru saja. Jadi kita hanya simpan bagian yang kita butuhkan untuk data NDVI ini saja begitu. Jadi hasil dari komposit ini adalah sebuah citra komposit yang bersih, bebas awan, dan juga hanya mencakup area Pekanbaru saja begitu. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke intinya nih, yaitu NDVI. Nah, NDVI itu adalah Normalized Difference Vegetation Index. Jadi dia mengukur tingkat kehijauan atau tingkat vegetasi sebuah daerah. Nah, rumusnya adalah NIR kurang red dibagi NIR ditambah red. Nah, kita di sini membuat NDVI itu sama dengan composite titik normalized difference B8, B4, dan mengubah namanya menjadi NDVI. Nah, normalized difference ini apa? Dia ini secara otomatis menghitung rumus tadi untuk kita. Jadi dia
cukup memasukkan dua band, yaitu B8 dan B4. Nah, B8 ini sebagai band near infrarednya atau near yang ini tadi. Buat B4-nya adalah band red yang ini. Tuh. Nah, kenapa kita pakai near dan red? Karena berdasarkan sifat dari vegetasi itu sendiri, vegetasi yang sehat itu memantulkan cahaya inframerah atau near red itu lebih besar atau sangat kuat, tapi menyerap cahaya merah untuk proses fotosintesisnya. Jadi kalau ada perbedaan besar antara kedua band ini, artinya vegetasinya sehat dan lebat gitu. Jadi fungsinya tadi untuk menghitung apakah sebuah daerah atau sebuah area itu vegetasinya lebat atau jarang gitu. Nah, fungsi rename tadi seperti yang saya bilang tadi, dia hanya mengubah namanya menjadi NDVI gitu. Nah, lanjut ke NDVI fish. Ini nggak perlu. NDVI fish. Nah, NDVI fish ini kita menampilkan NDVI-nya ke dalam petanya. Jadi kita perlu mengatur parameter buat visualisasinya kan. Jadi ini seperti mengatur kontras dan warna-warna agar hasil NDVI-nya mudah dibaca gitu. Nah, parameternya ada min sama dengan 0,2 dan max sama dengan 0,8. Nah, itu adalah nilai rentang nilai dari NDVI yang akan kita tampilkan nanti. Nah, jadi kita set range-nya dari sekitar segitu. Nah, tapi yang paling penting adalah skema warna ini atau palet ini. Jadi kita menggunakan 6 warna berbeda untuk mempresentasikan tingkat kehijauan atau tingkat vegetasi yang berbeda-beda. Contohnya, semisal biru dia adalah air atau non vegetasi, yang dimana vegetasinya nilainya kurang dari 0. Nah, buat putih dia adalah tanah terbuka urban, yang dimana nilainya 0 sampai 0,2. Lalu kuning untuk vegetasi yang jarang atau yang bisa dibilang tidak terlalu lebat. Lalu ada hijau muda untuk vegetasi yang sedang, hijau untuk vegetasi yang lebat saja, dan hijau tua seperti bagian ini atau ini, dia adalah vegetasi yang sangat lebat. Jadi dia areanya vegetasinya sangat subur lah gitu. Lalu terakhir ada map center object Pekanbaru 11 yang dimana ini berfungsi untuk di Google Earth Engine API-nya atau di petanya. Jadi dia bakal menampilkan peta ke area Pekanbaru dengan zoom level 11. Nah, gimana caranya dia mendapatkan Pekanbarunya? Itu sudah kita jelaskan di bagian ini tadi. Jadi dia langsung ngezoom ke bagian koordinatnya gitu. Jadi kenapa kita menggunakan zoom level 11? Karena dia itu tidak terlalu jauh dan sehingga detail masih terlihat jelas, tapi juga tidak terlalu dekat sehingga seluruh wilayah kota masih bisa tampak dalam satu layar. Nah, selanjutnya ini yang paling penting nih, map at layer. Jadi dia membuat yang layer yang ini, yang NDVI Kota Pekanbaru. Jadi dia bakal ngambil 3 parameter, yaitu pertama variabel NDVI yang berisi hasil dari perhitungan NDVI tadi, bagian ini. Lalu ada NDVI vis atau visualisasi NDVI-nya sendiri, yang dimana ada warna-warnanya tadi. Lalu yang terakhir ada namanya atau nama layer di sini. Jadi NDVI Kota Pekanbaru. Jadi layer ini akan aktif secara default karena tidak ada parameter false. Jadi misal kita taruh false di sini, misal ada false di sini, nah dia tidak akan langsung muncul. Kita harus mengaktifkan dan menonaktifkannya secara manual. Tapi karena saya tidak menggunakan itu, jadi setelah saya run tadi dia langsung muncul. Begitu. Jadi hasil akhir dari project membuat peta NDVI ini adalah sebuah peta yang bisa kita zoom in dan zoom out untuk melihat detail area tertentu yang dia menjelaskan atau menampilkan kondisi vegetasi di kota Pekanbaru atau di kota kelahiran saya gitu. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, di bagian ini tuh karena dia perkotaan, vegetasinya berwarna kuning karena dia vegetasinya jarang gitu. Jadi dia cuma ada beberapa, mungkin ada beberapa pohon atau beberapa tumbuhan gitu. Nah, sedangkan yang biru ini adalah sungai. Jadi ini kalau di kota saya itu namanya Sungai Siak. Jadi dia adalah sebuah non vegetasi atau air, makanya dia berwarna biru dan juga begitu juga di bagian sini di danau. Lalu buat bagian yang hijau tua atau vegetasi sangat lebat karena ini sudah di luar perkotaan nih. Nih, jadi bisa dilihat juga di map biasanya dia sudah hijau di mapnya. Jadi misal di NDVI-nya juga otomatis dia harusnya hijau tua karena dia vegetasinya sangat lebat gitu.
Oke, mungkin sekian dari project saya atau sekian dari presentasi project saya pada hari ini. Em, Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Budi Santosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.